Pernah nggak sih ngerasain dilema ini? Pengen banget hidup tenang dekat alam, tapi ya kita juga butuh fasilitas kota. Nah, gimana kalau ternyata ada loh caranya buat dapat dua-duanya? Ini bukan sekedar pindah rumah, tapi sebuah strategi hidup yang bakal ngubah cara kita mikirin soal rumah dan kebahagiaan. Capek nggak sih bayar mahal cuma buat kabur dari kota pas weekend? Kayaknya nih relate banget ya. Kerja banting tulang dari Senin sampai Jumat, pas Sabtu Minggu, uang hasil kerja keras itu malah habis buat nyari ketenangan sejenak. Habis itu, balik lagi ke rutinitas yang sama. Siklus ini kan capek banget ya. Nah, di sini kita bakal bedah bareng-bareng gimana cara keluar dari lingkaran ini. Oke, sebelum kita bahas solusinya, kita harus sadar dulu nih, ada semacam jebakan. Ya, jebakan tak terlihat dari gaya hidup urban modern. Dan ini dia paradoksnya, yang kadang bikin kita mikir, lucu juga ya, kita tinggal di kota kan buat cari duit, buat hidup. Tapi anehnya, kita justru bayar mahal buat kabur dari kehidupan kota itu sendiri. Coba deh pikirin, biaya healing sekarang tuh makin gak masuk akal. Rela macet berjam-jam cuma buat lihat yang ijo-ijo, atau bayar kopi mahal di kafe yang pura-pura alami. Ujung-ujungnya apa? Dompet makin tipis, badan juga makin capek. Tapi tenang, ada cara pandang baru yang bisa mengubah semua itu. Ini bukan cuma soal pindah rumah loh, tapi lebih ke mengubah status kita dari yang tadinya cuma pengunjung jadi penghuni. Coba deh renungin. Selama ini, sadar atau enggak, kita tuh cuma jadi konsumen alam. Maksudnya, ya kita bayar tiket masuk, bayar parkir, bayar makanan mahal, cuma buat numpang lewat di alam. Nah, paradigma baru ini ngajak kita jadi penduduk alam. Ketenangan itu bukan lagi sesuatu yang harus dicari dan dibayar mahal di tempat wisata, tapi jadi pemandangan sehari-hari dari teras rumah kita. Dan buat teman-teman yang introvert, wah ini bukan lagi kemewahan, ini udah jadi kebutuhan primer. Nah, disinilah matematikanya berubah total. Healing yang tadinya jadi pos pengeluaran di budget bulanan, sekarang jadi 0 rupiah. Lo kok bisa? Ya bisa dong. Kalau alam udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, biaya buat nyari ketenangan itu ya otomatis gratis. Oke, konsepnya keren. Terus gimana cara wujudinnya? Nah, ini dia solusi praktisnya. Sebuah konsep yang menurut saya jenius banget dan sangat mungkin buat diterapkan. Namanya zona penyangga. 60 menit. Cuma itu. Angka ini adalah kunci dari semua strategi yang akan kita bahas. Jadi, apa sih zona penyangga 60 menit itu? Gampangnya gini. Ini adalah sebuah lokasi di area pinggiran antara desa dan kota, di mana kita bisa nikmatin udara segar dan suasana tenang, tapi mall, bioskop, atau rumah sakit itu cuma butuh waktu sekitar 45-60 menit buat dicapai. Ini bukan soal kompromi loh ya, tapi ini soal optimalisasi. Gimana caranya dapat yang terbaik dari dua dunia? Saya suka banget analogi ini. Kita tuh bukan yang mutusin hubungan sama peradaban, sama sekali bukan. Kita cuma milih buat tinggal di perpustakaan yang tenang, tapi kita tahu banget kalau mall yang rame itu cuma berjarak 1 jam dari rumah. Kapanpun kita butuh, kita bisa ke sana. Oke, konsepnya kedengaran ideal banget kan? Pertanyaan selanjutnya pasti, gimana caranya? Nah, tenang aja, ternyata ada panduan praktisnya kok. Ada 5 aturan main, atau bisa dibilang 5 pilar utama, yang jadi fondasi gaya hidup ini. Anggap aja ini kayak checklist atau peta buat kita semua, biar konsep ini jadi kenyataan. Aturan nomor 1, dan ini yang paling penting, lokasi, lokasi, lokasi. Kuncinya itu bukan nyari tempat yang terpencil banget, tapi yang cukup jauh, tapi juga cukup dekat. Patokannya, cari tanah di radius 20-30 km dari pusat kota, dan pastiin lokasinya di jalan utama yang udah beraspal. Kenapa ini penting? Simple. Biar paket dari e-commerce dan abang ojol makanan tetap bisa nyampe ke rumah kita. Peradaban kan? Aturan kedua, daripada buang-buang duit buat nongkrong di luar, kenapa nggak kita bangun aja tempat nongkrong impian kita di rumah sendiri? Nggak perlu mahal-mahal loh. Dengan modal awal sekitar 10-15 juta aja, kita udah bisa bikin dek kayu yang nyaman atau mungkin area api unggun kecil di halaman. Anggap ini bukan biaya ya, tapi investasi sekali seumur hidup untuk kebahagiaan jangka panjang. Dan buat kita yang introvert, ini tuh kemewahan paling hakiki. Punya tempat nongkrong pribadi tanpa harus keganggu sama suara berisik orang lain. Bisa ngopi dengan tenang, wah luar biasa. Aturan nomor 3, ini harga mati. Konektivitas digital itu nggak bisa ditawar. Karena peradaban modern itu, ya internet. Jadi sebelum deal beli tanah atau rumah, wajib banget cek dulu. Sinyal 4G atau 5G-nya kenceng nggak? Atau lebih bagus lagi, ada jaringan fiber optik nggak?
Selama internet lancar jaya, kita tetap bisa kerja, tetap bisa nonton, tetap terhubung sama dunia. Lanjut ke aturan keempat, realokasi budget. Coba deh hitung-hitung. Biasanya kan sebulan kita habis 1-2 juta buat nongkrong, nonton, atau hiburan lain di kota. Nah, uang itu sekarang bisa kita alihin. Buat apa? Bisa buat beli bibit tanaman, bikin kebun kecil-kecilan, atau bahkan bayar orang lokal buat bantu ngurusin kebun paruh waktu. Jadi, rumah kita bukan lagi cuma tempat pulang, tapi jadi destinasi healing itu sendiri. Dan yang terakhir, aturan kelima, kendaraan itu adalah jembatan kita, lifeline kita antara dunia tenang dan dunia kota. Jadi, punya mobil atau motor yang bisa diandalin, nyaman, dan irit, itu penting banget. Biar perjalanan 60 menit itu rasanya ringan, bukan jadi beban. Oke, kelima aturan tadi udah kita bahas. Sekarang, yuk kita bandingin langsung, head to head, gimana rasanya hidup di kota versus hidup di zona penyangga ini. Lihat deh perbandingannya. Kalau di kota, mau lihat alam artinya siap-siap macet 2 jam plus bayar tiket. Kalau di sini, tinggal buka pintu belakang rumah. Nongkrong di kota itu identik sama kafe berisik dan pusing cari parkir. Di sini, kita punya dek pribadi yang sunyi. Mungkin ke bioskop jadi sebulan sekali, tapi itu jadi momen spesial, sekalian belanja bulanan, jadi lebih efisien kan? Jadi intinya apa? Intinya adalah kita bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Ini bukan soal milih kota atau desa. Bukan. Ini soal merancang gaya hidup yang menggabungkan elemen terbaik dari keduanya. Kita dapat tenangnya buat istirahat dan fokus, tapi kita juga punya akses gampang ke semua fasilitas modern kapanpun kita butuh. Nah, sekarang pertanyaannya saya lempar kembali ke teman-teman. Setelah ngelihat semua plus minusnya, mana sih yang lebih pas sama definisi rumah buat kalian? Apakah mall yang rame 24 jam, atau perpustakaan pribadi yang tenang dan bikin fokus? Jawabannya ada di tangan masing-masing.